Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasya Ajmala Kanza, NPM 23227. Saya dari kelas 01 pagi, semester 4, Universitas 17 Agustus 1945. Kali ini saya akan membahas materi tentang sengketa ekspor dan impor. Contohnya adalah sengketa antara Indonesia dan Amerika Serikat terkait ekspor udang dan rokok kretek, atau sengketa antara Indonesia dan Australia terkait kertas. Yang pertama, saya akan membahas tentang interpretasi. Eksistensi sengketa dalam kehidupan berbisnis adalah sesuatu yang tak bisa terhindarkan. Sengketa dapat terjadi karena adanya pergesekan antara hak dan kewajiban antara dua subjek dalam sebuah kegiatan bisnis. Jika kita artikan dalam konteks internasional, maka sengketa ini tak jarang melibatkan dua negara atau organisasi internasional. Kalau kita artikan secara sederhana, maka sengketa bisnis internasional ini adalah suatu perselisihan di antara para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian dagang internasional sebagai dampak dari tidak terpenuhinya suatu pemenuhan hak kewajiban sesuai dengan yang ada di perjanjian atau karena ada pelanggaran terhadap isi kontrak tersebut. Untuk itulah, dengan adanya sengketa bisnis internasional sebagai salah satu hal yang tak bisa terhindarkan dan timbul karena adanya aktivitas jual beli internasional, maka butuh suatu lembaga yang berfungsi sebagai payung dalam mengatur hubungan dagang internasional ini. Pada awalnya, negara-negara di dunia membuat perjanjian GATT, yang mana 23 negara sepakat dalam perjanjian tersebut. Negara-negara itu mencanangkan untuk membangun sebuah badan eksklusif di bawah payung PBB, yang memang khusus menangani pelaksanaan dagang internasional yang kemudian bernama International Trade Organization atau ITO. Tapi sayangnya, ITO gagal jadi lembaga yang bertujuan dalam mengatur praktik bisnis internasional. Akhirnya, selang beberapa waktu kemudian, terbentuklah sebuah organisasi internasional baru yang khusus membuat dan mengimplementasikan regulasi dagang internasional, sekaligus jadi lembaga yang punya kekuatan dalam mengadili kasus sengketa bisnis internasional. Organisasi tersebut adalah WTO, yang mana merupakan versi lebih sempurna dari GATT. WTO atau World Trade Organization punya tujuan yakni untuk menciptakan iklim kompetisi bisnis yang sehat di bidang bisnis internasional bagi tiap-tiap negara. Anggotanya, salah satu regulasi yang para anggota WTO sepakati bersama adalah WTO disepakati jadi lembaga atau forum dalam menyelesaikan sengketa bisnis internasional bagi para negara anggota. Dan pembahasan saya yang kedua adalah penyelesaian sengketa bisnis internasional. Yang pertama, perundingan. Perundingan atau negosiasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa yang paling tua dalam sejarah kehidupan manusia. Ini juga merupakan salah satu cara yang banyak menyelesaikan sengketa tanpa perlu orang lain ketahui. Di dalam cara ini, para pihak yang terlibat bisa berunding bersama dan bisa terlibat langsung dalam urusan penyelesaiannya. Sehingga hal inilah yang menjadikan cara ini populer karena juga berdasarkan pada kesepakatan para pihak. Yang kedua adalah mediasi. Mediasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak satu lagi sebagai mediator, yang mana ia adalah pihak yang netral dan tidak memihak siapapun. Fungsinya adalah untuk memberikan saran-saran dan mencarikan solusi bagi para pihak yang bersengketa untuk menemukan jalan keluarnya. Yang ketiga adalah konsiliasi. Hampir mirip dengan mediasi yang melibatkan pihak lain dalam membantu menyelesaikan sengketa. Bedanya ada pada mode penyelesaian masalahnya, di mana mode konsiliasi lebih formal daripada metode mediasi.
Yang keempat adalah arbitrase. Cara penyelesaian sengketa yang para pihak lakukan di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian yang para pihak buat secara tertulis. Walau begitu, prosedur yang ada pada arbitrase kurang lebih hampir sama dengan yang ada pada pengadilan umum. Yang kelima adalah pengadilan. Ini mungkin adalah cara penyelesaian sengketa yang paling umum sekaligus jadi jalan terakhir yang akan para pihak tempuh. Dalam konteks dunia perdagangan internasional, maka pihak yang merasa rugi karena perlakuan pihak lainnya bisa membuat gugatan ke pengadilan internasional yang memang khusus dalam mengadili sengketa dagang internasional ini. Contoh sengketa bisnis internasional. Yang pertama adalah sengketa ekspor udang Indonesia sampai Amerika Serikat. Pada tahun 2013, Indonesia pernah dapat tuduhan telah mengalokasikan subsidi pada sektor perikanan sebesar 3 miliar selama 5 tahun untuk menaikkan target produksi udang 18-19% per tahunnya. Terhitung dari 2010 sampai 2014, tuduhan ini dari pihak Koalisi Nelayan dan Industri Udang Amerika Serikat atau COGSI lewat pemerintah Amerika Serikat. Penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Amerika Serikat ini dengan cara bilateral, yang mana berakhir dengan pihak pemerintah Indonesia berhasil membuktikan produk udangnya bebas dari tuduhan subsidi tersebut. Yang kedua adalah sengketa rokok kretek Indonesia sampai Amerika Serikat. Sengketa rokok kretek antara Indonesia dan Amerika Serikat ini terjadi sekitar tahun 2010 silam. Sengketa ini bermula dari Indonesia yang menemukan dugaan diskriminasi yang pemerintah Amerika Serikat lakukan terhadap penjualan rokok kretek di Amerika Serikat. Kasus ini akhirnya berakhir kala WTO akhirnya memenangkan Indonesia pada tingkat banding setelah mengadopsi laporan Badan Banding WTO pada kasus ini. Yang ketiga adalah sengketa kertas Indonesia sampai Australia. Tahun 2019, Indonesia menggugat Australia karena telah menerapkan kebijakan masuk anti dumping atau BMAD untuk produk A4 kopi paper dari Indonesia. WTO akhirnya memenangkan Indonesia atas gugatan tersebut karena menurut WTO, Australia terbukti melanggar beberapa ketentuan dalam perjanjian anti dumping WTO. Jadi, pembahasan materi dari saya cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.